Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 20 Juni 2021. Membangun kesatuan keluarga. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 25. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Suami dan istri ibarat baut dan mur, saling melengkapi di dalam bermacam-macam perbedaan. Inilah maksud Allah dalam desain pernikahan yang diciptakannya. Ia ingin agar dua orang yang berbeda di dalam kasih dapat saling menyelaraskan kehidupan satu dengan yang lainnya. Dalam nas ini mengungkapkan dua hal penting untuk dipelajari. Pertama, kata sepadan dalam bahasa Ibrani adalah neged. Kata ini berarti berlawanan atau berseberangan. Hal ini menggambarkan tentang Adam yang tidak menemukan pasangan yang sepadan dengannya dari ciptaan lain di Taman Eden. Allah menciptakan Hawa untuk melengkapi Adam. Dari situlah Adam menemukan kesepadanan pada diri perempuan itu. Artinya, laki-laki dan perempuan adalah pribadi yang berlawanan, namun keduanya saling melengkapi. Kedua, satu daging. Artinya pernikahan merupakan komitmen seumur hidup untuk setia dan bersatu dalam pernikahan melewati apapun tantangan kehidupan. Ini sebuah tantangan untuk saling mengasihi, menghargai, dan mendoakan untuk menjalani kehidupan bersama sampai maut memisahkan. Oleh karena itu Yesus berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Allah jangan dipisahkan oleh manusia. Baiknya sebuah pernikahan membutuhkan usaha dari suami dan istri untuk terus saling menolong satu dengan yang lain. Tentu hal ini tidak mudah. Suami dan istri perlu belajar untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan, mengampuni dan diampuni, dan hidup saling melayani. Tanpa kesadaran ini, pernikahan hanya akan berakhir karena suami dan istri jatuh pada keegoisan masing-masing. Untuk membangun kesatuan di dalam pernikahan, dibutuhkan usaha dua orang, sedangkan untuk menghancurkannya cukup dengan satu orang. Tuhan Yesus memberkati.